Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan.
pasti yang terbaik. Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 450, beban pikiran yang menyelinap. Tanpa saya sadari, ternyata saya ini memiliki beban pikiran yang membuat saya tertekan, bahkan membuat saya sakit. Dari pengalaman ketika ke dokter, kemudian merenungkan akan hidup saya di hadapan Tuhan dan membuka akan hati saya supaya Tuhan mengkoreksi. Ternyata saya sadar bahwa saya tidak sepenuhnya bisa menguasai akan apa yang saya pikirkan. Ternyata beban pikiran itu seperti menyelinap. Beban pikiran itu secara perlahan ada dan bertambah, kemudian bertambah tanpa disadari. Dan ketika beban pikiran yang menyelinap itu bertambah banyak, maka tanpa saya sadari, ternyata pikiran itu menekan saya begitu rupa, bahkan membuat saya terganggu kesehatan saya. Mari kita dengarkan belajar takut akan Tuhan nomor 450, beban pikiran yang menyelinap. Sore itu saya periksa ke dokter. Setelah antri 6 orang, akhirnya nama saya dipanggil. Saya sampaikan tentang tekanan darah saya yang terus tinggi. Saya diperiksa lagi tekanan darahnya dan masih tinggi. Lalu saya tanyakan sebab tekanan darah saya yang terus-menerus tinggi. Tidak mau tekanan darahnya normal. Dokternya mengatakan bahwa tekanan darah tinggi ada beberapa sebab. Yang pertama adalah beban pikiran yang berat terus-menerus, lalu terlalu banyak kegiatan, kurang istirahat, kemudian pola makan yang tidak sehat, terlalu banyak garam, lemak, dan makanan yang menyebabkan asam urat tinggi. Saya mendengarkan dengan seksama. Saya terima resep untuk 1 bulan. Dan saya diminta kembali periksa. Mendengar beberapa sebab yang disampaikan dokter, saya kemudian hadapkan hidup saya dengan analisanya. Soal makanan yang tidak sehat, saya harus mengakui saya belum menjaga makanan yang sehat untuk diri saya. Saya harus menyingkirkan kesukaan saya akan daging berlemak, kacang-kacangan, dan garam. Saya harus diet garam. Hindari makanan bersantan dan kurangi asupan kuah berlemak. Tentang banyaknya kegiatan dan kurang istirahat, itu pun saya akui. Saya harus mulai mengatur waktu kegiatan dan waktu istirahat. Tidak boleh tidur terlalu malam. Saya harus luangkan waktu untuk olahraga supaya kolesterol saya turun, sejalan dengan pola makan sehat. Dan saya juga minum obat. Tetapi kalau sebabnya tentang banyak pikiran, rasanya saya tidak banyak beban pikiran. Semuanya saya pikirkan secukupnya dan tidak membuat saya emosional. Untuk alasan tentang banyak pikiran, saya sisihkan. Mulai hari-hari berikutnya, mulai jalani hidup yang lebih sehat, mulai atur kegiatan, dan tidak tidur terlalu malam. Biasanya saya bisa tidur di atas jam 12 malam. Kali ini jam 9 malam sudah mulai ngantuk. Biasanya saya tidak berolahraga pagi. Saya mulai aktifkan lagi alat treadmill saya yang lama saya tidak pakai. Pola makan saya berubah. Kalau makan soto, saya pesan tanpa garam. Kalau makan sambal juga tanpa garam.
Kalau ada makanan yang saya beli terlalu asin, maka saya tidak makan. Saya pilih makanan yang lain. Saya juga minum obat yang diberikan dokter. Tetapi seminggu berlalu, belum banyak perubahan tekanan darah tinggi saya. Saya merenungkan rasa-rasanya saya yang salah. Sebab soal darah tinggi karena beban pikiran, saya merasa tidak banyak beban pikiran. Tetapi ternyata saya salah besar. Dalam waktu teduh saya dengan Tuhan beberapa hari terakhir, ada 2 beban pikiran yang terus-menerus muncul. 2 beban pikiran itu terus-menerus muncul di saat teduh, bahkan terus muncul sesudahnya. Bahkan sepanjang hari, kedua beban pikiran itu terus membebani pikiran saya. Saya tidak sadar bahwa saya memang terbeban dengan 2 hal besar dalam pikiran saya. 2 hal besar itu, saya terus memikirkan bagaimana merespon dengan benar dan bagaimana kelanjutannya ke depan. Ternyata tanpa sadar, saya terus-menerus memikirkannya. Karena saya terus memikirkannya, malahan saya tidak menyadari sudah mengambil porsi besar dalam pikiran saya. Saya ternyata tidak sadar bahwa saya terus-menerus memikirkannya. Ternyata saya memang memaksa beban pikiran yang terlalu berlebihan. Dalam saat teduh saya, Tuhan Roh Kudus mengajar saya bahwa pikiran itu seperti menyelinap, bergerak perlahan-lahan tetapi terus-menerus membebani saya. Dari hal yang biasa dan ringan, tetapi kemudian terus-menerus memenuhi akan pikiran saya. Maka perlahan tetapi pasti itu semakin membebani pikiran saya. Itu seperti air yang merembes pelan tapi pasti akan membasahi sesuatu. Ternyata beban pikiran saya menjadi salah satu sebab tekanan darah saya yang terus tinggi. Hari-hari kemudian saya berubah sikap. 1 beban pikiran saya selesaikan dengan kompromi. Saya harus mengalah demi kebaikan ke depan. Sementara beban pikiran yang satu saya atasi dengan perubahan konsep pikir saya. Karena berhubungan dengan orang lain dan sulit diduga arah keputusannya, maka saya mengubah konsep pikiran saya. Saya menganggapnya memang sudah sifatnya seperti itu dan sulit diubah. Maka saya harus merelakan kembali ke konsep pikir yang lama khusus untuk masalah itu. Saya mengambil keputusan untuk tidak terlalu membebani pikiran saya. Saya mengambil keputusan dengan bersikap tenang dan siap untuk menghadapi apapun tanpa harus memikirkannya berlebihan. Setelah saya kompromi dan mengubah konsep pikir saya, rasanya beban saya terlepas. Saya sadar harus meringankan beban pikiran saya. Saya jadi belajar tentang pikiran yang menyelinap. Kalau satu hal saya pikirkan terus-menerus sekian waktu, maka beban pikiran itu bisa menjadi beban yang permanen. Beban pikiran itu tanpa sadar menjadi beban yang menetap, bahkan bertambah membebani pikiran saya. Saya kemudian jadi hati-hati dengan pikiran saya. Saya jadi sadar bahwa saat teduh bersama Tuhan sangat penting. Saat teduh menjadi waktu saya hadapkan hidup, hati, dan pikiran saya ke Tuhan. Saya harus waspada dengan segala sesuatu yang perlahan bisa membebani hati dan pikiran saya. Saya harus waspada terhadap segala sesuatu yang bisa menyelinap kemudian membebani pikiran dan hati saya.
Mazmur 69 ayat 6 dan 7. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau ya Allah Israel. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja, dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.